jawabannya sumpah. Oke, lanjut nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kanda Yunda, bertemu lagi di mini seri sesi kedua dengan materi wawasan ilmu. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang keyakinan muslim bersama Yunda Salma nih. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang wawasan ilmu. Kira-kira siapa ini narasumber kita? Teman sharing kita siapa nih? Mungkin Kanda bisa memperkenalkan diri dulu nih, mulai dari nama lengkap, asalnya dari mana, terus kuliahnya jurusan apa gitu. Silakan Kanda. Ya, perkenalkan, nama Muhammad Adfi Hamidin dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin Untirta, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Cilegon. Ini dari Cilegon juga nih guys. Ya. Anak teknik mesin. Oke. Tadi berarti Kanda sudah mengikuti beberapa materi ya, mulai dari keyakinan muslim sampai terakhir itu adalah Etos kedua. Etos perjuangan. Oke. Nah, kita mau sharing-sharing ini di mini seri kali ini tentang wawasan ilmu. Tentunya tadi Kanda tidak tidur dong ya waktu wawasan ilmu. Betul. Tadi mungkin bisa spill dikit nih, siapa sih tadi pemateri wawasan ilmu? Kalau wawasan ilmu itu dari Tangerang ya materinya ya. Siapa ya? Rahasia. Ya. Menjadi rahasia kita. Oke, mungkin nanti teman-teman yang kepo siapa bisa DM aja ya ke Instagramnya HMIMPO Cabang Serang. Nah, kita pertanyaan pertama buat Kanda adalah yang pertama. Menurut Kanda apa sih wawasan ilmu itu? Oke. Jadi saya pengen jawab nih, wawasan ilmu adalah suatu sudut pandang seseorang di mana dia berprinsip ataupun mengkaji suatu hal dari dasar hal yang sudah ditetapkan oleh peneliti ataupun dari beberapa sumber seperti itu. Itu wawasan ilmu. Wawasan ilmu. Oke, Kanda, ketika kita berbicara tentang wawasan ilmu nih, otomatis tentunya ada pondasi. Nah, menurut Kanda sendiri pondasi awal dari ilmu itu apa sih? Pondasi awal dari ilmu ya kita harus memperbanyak membaca literatur. Yang kedua banyak sharing sama orang-orang. Diskusi ya berarti. Terus? Dan juga perlunya pengalaman tentu. Karena ilmu itu tanpa pengalaman ya nggak bakal bisa jalan. Nihil ya berarti ya. Ya. Oke, berarti kalau menurut Kanda Advi ini pondasi awal dari ilmu itu ada 3 ya tadi, membaca atau literatur. Ya. Lalu yang kedua tadi adalah diskusi atau sharing dengan orang-orang lain. Ya. Nah, lalu yang ketiga itu tadi adalah pengalaman. Nah, oke. Ketika kita berbicara tentang wawasan ilmu, tentu itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah wawasan, yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Nah, menurut Kanda Advi, sebenarnya apa sih perbedaan dari ketiga kosakata ini? Oke. Kalau berdasarkan pengetahuan saya, wawasan itu kan merupakan sudut pandang seseorang. Kalau ilmu itu yang udah dikaji ataupun yang udah ada nih dasarnya, contoh kayak peneliti ataupun di jurnal artikel, itu adalah ilmu. Ataupun berdasarkan Al-Quran kalau di dalam Islam ya. Dan juga kalau pengetahuan itu hasil dari sharing-sharing ataupun dari kata orang, dari kata si ini, dari kata si itu gitu, teoritis gitu. Itu. Teoritis. Berarti kalau menurut sesuai dengan apa yang tadi Kanda Advi jabarkan tentang wawasan, ilmu dan juga pengetahuan. Nah, menurut Kanda Advi tingkatan yang paling tinggi di antara ketiga itu apa sih? Tingkatan yang paling tinggi ya itu ilmu. Oh, ilmu. Tentu. Ilmu. Kenapa tuh? Karena seseorang kalau berbicara wawasan dan pengetahuan tanpa didasari dengan ilmu dulu, dia akan bingung ketika dia tadi mempunyai wawasan, memiliki pengetahuan, tapi kalau gak ada ilmu, ntar ketika mereka ingin berdiskusi, berdialog ataupun mempunyai suatu hal yang baru, itu bakal susah tanpa didasari dengan bacaan ataupun ilmu yang ditetapkan ini gitu. Gila, keren banget jawabannya sumpah. Oke. Lanjut nih. Ya. Kan tadi Kanda Advi menjabarkan bahwa yang paling penting itu adalah ilmu atau tingkatan utamanya adalah ilmu ya. Menurut Kanda Advi sendiri nih, seberapa penting sih ilmu itu? Menurut saya ilmu tuh sangat penting. Kenapa tuh?
seberapa penting ya, dikatakan penting karena dari awal sejak lahir juga manusia udah harus belajar gitu, harus mencari tahu berbagai macam hal ataupun mengkaji contohnya Al-Qur'an dan Hmm. juga ilmu-ilmu IPA, sains dan lain sebagainya yang beragam di dunia ini. Nah, eh, di dalam hal tersebut juga kita lihat juga bahwasannya ilmu itu memiliki dasar yang tidak bisa diubah gitu. Oke, berarti ilmu itu adalah istilahnya itu seperti pedoman hidup manusia lah ya, kan enggak begitu ya? Kalau dibilang pedoman saya kurang setuju. Kenapa tuh? Karena tetap pedoman manusia ataupun umat Islam Hmm? itu Al-Quran dan hadis. Hmm. Ilmu itu hanya implementasi ataupun aplikatifnya. Gila, keren banget tuh. Ya, Jadi kalau menurut Kanda Atwi nih teman-teman, pedoman awal kita tuh tetap Al-Quran dan hadis, dan ilmu hanya sebagai pengaplikatipan ataupun ibaratnya mencari tahu pengetahuan ya gitu. Oke, jadi begitu teman-teman. Hmm. Nah, kita sudah sedikit sharing-sharing nih dengan Kanda Atwi karena kita tidak bisa terlalu lama ya, Oke. karena terbatas waktu juga. Nah, mungkin Kanda Atwi bisa menyampaikan sedikit motivasi untuk teman-teman nih yang menonton miniseri episode kali ini. Silakan Oke. Kanda. Motivasi dari saya sebenarnya simpel. Seberat apapun yang kalian jalanin, lakuin aja dulu, pede. Terus juga apa ya? Seorang tuh bakal nikmat ketika prosesnya dilakukan step by step, tidak secara instan gitu. Jadi semua itu gak ada yang instan, sama enjoy in your every moment gitu. Tetap enjoy gitu. Enjoy guys. Jadi, kalau katakan Atwi, kita terus pede. Terus harus menikmati proses ya. Betul. Menikmati proses, terus enjoy, jadi bawa pusing. Jadi, itu sedikit motivasi dari Kanda Atwi untuk teman-teman yang nonton miniseri kali ini. Nah, karena kita terbatas waktu, mungkin cukup sekian miniseri kali ini dengan Kanda Atwi. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, sharing lagi dengan Kanda Atwi, tentunya dengan beragam diskusi yang menarik. Hari ini kita pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.